Sore saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Let's people, and go. Let's anointing people, and go. Saya percaya semua di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa, men. Menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Kami menyambut Engkau Tuhan hadir di tempat ini sore hari ini dalam ibadah kedua. Dan kami percaya setiap kami di tempat ini akan dilawat oleh Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti siaran langsung di rumah, dimanapun mereka berada, bahkan yang mengikuti siaran ulang, kami percaya kami akan dijamah oleh Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini Tuhan menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat berkelimpahan dilimpahkan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa kami yang mulia. Ibadah yang luar biasa pada sore hari ini hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang hebat. Yesus Tuhan kami, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang amat baik bagi kami. Dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, menghadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini ku pegang dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hati.
your presence never leave me. You'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake. Oh, your presence never leave me, and you'll never. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Haleluya. Ya kami muliakan Tuhan, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Mari naikkan mazmur di hadapan Tuhan sore hari. Bersama dia dengan mazmur, sama dia dalam pujian-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya.
bagian kami Tuhan. Dan kami tidak berjalan sendirian. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Dan pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, menari bagi Tuhan. Mari dengan tangan terangkat bersama katakan amin. Sekali katakan amin. Haleluya. Let's people. Let's anointing people. Apa kabarnya hari ini? Tidak ada bentuk sakit, tidak ada bentuk lemah, tidak ada bentuk miskin. Dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dicintai. Haleluya. Bersama katakan. Haleluya.
Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Thank you untuk cintamu Tuhan. Thank you for your love. Kami percaya janjimu terjadi bagi kami. Oleh karena Engkau Tuhan mengasihi kami, dan kami percaya janjimu terjadi. Janjimu Kau tepati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dan kekuatan kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang ajaib dan melakukan perkara-Mu bagi kami. Bersama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janjimu ajaib, terbukti dalam
Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Di dalam segala hal tetap percaya. Dia akan bertindak atas hidup. Dia akan menolong. Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Nantikan Dia, saudara. Nantikan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Angkat tangan kita. Bagi Tuhan katakan sama-sama. Tak mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Dan dengan iman kedua tangan kita bersama-sama. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, tetap hidup tinggal di dalam iman di dalam Tuhan, saudara. Terus saudara, visualisasikan apa yang kau inginkan bersama dengan Tuhan. Mujizat sudah terjadi atasmu, pemulihan sudah terjadi atasmu, keluarga-keluarga dipulihkan terjadi atasmu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, bisnis diberkati. Di dalam nama Yesus terjadi saat ini. 1.500 jiwa terjadi di tempat ini. Keuangan umatmu, keuangan gereja ini diberkati di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Keluarga
keluarga suami istri dipulihkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah memecah. Berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami siap untuk mendengar isi hati. Kami siap untuk mendengar firman. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Puji nama-Mu. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terus bagi people, I go. Restore the people, I go. Puji Tuhan. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Pak Agung sampaikan sebuah quote buat kita semua, Saudara. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Karena itu istilah tabung anak panah kita, Saudara, dengan firman Tuhan saja. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi ya, Saudara. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Karena itu istilah tabung anak panah kita dengan firman Tuhan saja. Jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia. Amin. Minggu lalu Pak Agung sampaikan dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 18, Saudara, firman. Bagaimana kita Saudara memperkatakan firman. Berulang-ulang Saudara, Pak Agung selalu sampaikan Saudara tentang imani, deklarasikan, dan alami. Anda harus memahami ini, Saudara. Jangan kita Saudara mendeklarasikan sesuatu yang tidak kita imani. Aduh sial gua, kan gak mungkin diimanin, betul gak? Jangan kita deklarasikan. Iya, betul. Aduh bangkrut deh gua. Nah itu kan gak boleh kita imani. Jangan kita deklarasikan. Tapi deklarasikan apa yang Anda imani. Aku sehat, aku diberkati, suamiku diberkati, suamiku takut akan Tuhan, istriku adalah istri yang bijaksana. Itu yang diperkatakan, itu yang dideklarasikan. Amin. Jangan mendeklarasikan sesuatu yang Anda tidak imani, Saudara. Karena perkataan kita seperti yang disampaikan oleh gembala senior kita, Saudara, yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah. Halo. Jadi perkataan Anda ini, Saudara, ternyata dahsyat. Ternyata perkataan kita ini mahal, Saudara. Jadi jangan pakai perkataan kita untuk sesuatu yang murahan. Apalagi perkataan yang penuh dengan kutuk, perkataan yang penuh dengan kata-kata yang sia-sia. Tuhan mau kita, Saudara, perkataan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Kita sama-sama mau belajar tentang tahun P Alef. Tahun ini, Saudara, dalam perkalenderan Ibrani kita memasuki tahun P Alef. Ya, apa itu tahun P Alef? Tahun memperkatakan firman Tuhan. Ya, betul. Tahun memperkatakan janji Allah. Tanggal 18 September, Saudara, bulan lalu, dalam perkalenderan Ibrani, Saudara, kita masuk tahun namanya 5781. Tahun P Alef. Ya, Saudara ya. Nah, saya sudah pernah sampaikan bahwa hal ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh gembala senior kita, baru saya akan sampaikan untuk kita semua, supaya kita memahami. Bukan berarti tahun depan nanti tahunnya berganti Anda nggak lagi memperkatakan janji Allah, tetap. Tapi di tahun ini serius, Saudara, karena kita butuh yang namanya, Saudara, mujizat. Kita butuh yang namanya terobosan, betul ya? Dunia sedang mengalami krisis. Dunia, baik anak Tuhan maupun orang dunia, Saudara, sedang mengalami kegoncangan. Keuangan kita, Saudara, diporak-parit, Saudara, diamburadulin. Keluarga kita juga banyak yang diamburadulin. Bisnis kita banyak yang diamburadulin. Apa tuh diamburadulin, Saudara? Diacak-acak. Ya, dibikin nggak nyaman. Dibikin pikiran kita pusing, stres. Betul ya? Mau tidur nggak bisa. Mau doa apa lagi?
Mau nyembah Tuhan kok gini-gini aja. Nah, itu dia saudara. Mulai terus kemudian dirasuki setan saudara. Iya kan? Terus kemudian Anda nyumput. Dan kemudian Anda berkata bernyanyi, ku menangis membayangkan. Ya? Halo? Ada begitu banyak saudara hari-hari ini umat Tuhan berkata kepada saya, Pak Pendeta, ini tahun yang sulit. Pak Gembala, doakan saya. Bisnis saya seperti ini. Pekerjaan saya seperti ini. Ada pengusaha-pengusaha saudara yang mengurangi gaji karyawannya saudara sampai 70%. Pilihan di tangan karyawan sekarang. Mau kerja silakan, gak mau kerja ya out. Saya sanggup bayarnya, kata bosnya. Saya sanggup bayar, cuma bayar 30%. Kalau Anda hari ini masih digaji 50% lebih, 70% lebih, bersyukurlah. Amin. Kalau Anda pengusaha setiap hari masih bisa menikmati makan, minum, pakai, bersyukurlah. Katakan yes. Amin. Jangan bersungut-sungut. Enggak boleh keluar, saudara, di tahun ini perkataan-perkataan yang sia-sia. Nah, kalau kita menyadari saudara kita nggak boleh mengeluarkan perkataan yang sia-sia, otomatis di dalam kehidupan kita, perbendarahan hati kita, perbendarahan hidup kita, tabung anak panah kita harus diisi oleh firman. Input akan menghasilkan output. Itu udah saudara di mana-mana seperti itu. Amin. Oh iya, kalau Anda makan, misalnya makan pete, yang keluar bau pete. Betul tak? Iya kan? Contoh itu ya kan? Iya. Kalau ada sesuatu yang masuk dalam dirimu saudara, air teh, gitu ya, Anda nggak minum air putih, maka yang keluar kuning. Betul ya? Itu udah natural. Nah, kalau sesuatu yang masuk dalam diri kita kotor, yang keluar pun pasti kotor. Jangan isi pembendaharaan hidupmu, pikiranmu, hatimu dengan kebun binatang, dengan saudara perkataan-perkataan kotor. Jangan isi saudara. Amin. Tapi biarlah isi hatimu dengan firman yang masuk dalam grup katam Alkitab. Teruskan saudara. Amin. Yang belum nyusul, belum terlambat. Amin. Baca Alkitab, baca firman, deklarasikan firman. Setiap hari baca Mazmur 91. Tuhan mau kita memperkatakan janji Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan katakan next dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Nanti saya akan jelaskan saudara. Ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang hatinya jahat, yang perkataannya jahat, yang hidupnya jahat, yang perbuatannya jahat. Tuhan gak suka. Pantas doa kita gak dijawab sama Tuhan. Jangan-jangan hati kita masih jahat, perbuatan kita masih jahat, perbendaharaan hati kita diisi dengan sesuatu yang jahat. Kita perbaharui saudara di musim yang baru ini, memasuki tahun PAWF 5781 saudara. Anda dan saya harus mengisi hatimu mulai hari ini dan seterusnya dengan firman Tuhan saja. Amin. Amin ya Falas. Amin. Dalam BIMK-nya, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-11, BIM ayat 10 dulu, BIMK-nya next. Dikatakan gini, di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya. Jagalah mulut, jangan kau sambelin. Amin. Amin. Supaya tidak
katakan perkataan dusta. Kalau ada yang masih suka bohong, jangan saudara. Ayat A, B, ya B. Amin. Jangan kita memperkatakan sesuatu yang menipu. Amin. Misalnya Anda ditawarin teman, Bu, beli ini dong, Bu. Anak hadong hepeng saya. Nggak punya duit saya. Padahal duitnya ada. Halo? Nah, artinya kita sedang bohong. Katakan, nggak Bu, maaf, belum saya perlukan. Kan gitu, betul nggak? Jangan bilang nang hadong hepeng. Katakan yes. Amin. Nanti beneran nggak punya duit loh. Kan sedih saudara. Betul nggak? Loh iya, saya tiap hari saudara buka ATM. Dalam nama Yesus miliaran. Amin. Buka lagi dalam nama Yesus miliaran. Itu saudara. Amin. Dompet tiap hari dibuka dalam nama Yesus. Ratusan juta masuk. Itu saudara. Katakan yes. Pak, kenyataannya kan begini. Ya Anda mau hidup dalam kenyataan atau mau hidup dalam iman? Kalau kita lihat kenyataan saudara, semua orang sedang hidup dalam kegoncangan. Semua hidup dalam hal yang lagi-lagi parah saudara. Kenyataan hidup kita bisa ubah dengan cara kita meningkatkan iman kita, pengertian kita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Perhatikan ayat yang kedua, ayat yang ke-11. Ini akan saya jelaskan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Hendaklah ia berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan perdamaian. Amin. Kita harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Anda tidak perlu berjuang. Yesus sudah mengerjakannya di atas kayu salib buat kita. Setiap orang yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia sudah diselamatkan. Halo? Tidak perlu perjuangan. Perbuatan baik kita saudara itu tidak membawa kepada keselamatan. Tapi yang membawa kepada keselamatan adalah Yesus Tuhan kita. Tapi untuk kita menerima jawaban doa, untuk kita menerima janji Tuhan di tahun-tahun yang sulit ini saudara, hatimu harus baik. Karaktermu harus diubah. Amin. Dari karakter yang lama, yang amburadul, menjadi orang Kristen saudara yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku. Belajar kepada Tuhan. Firman itu harus jadi rema dalam hidup kita. Amin. Belajar setiap hari. Jangan kita sotoy. Jangan kita saudara sok-sokan dewasa rohani. Amin. Ketika ada hamba Tuhan menegur Anda, ketika saya ditegur oleh siapapun, saya juga harus belajar untuk saya saudara mengintrospeksi diri. Bukan terintimidasi, salah ya. Bukan terintimidasi, tapi mengintrospeksi diri. Supaya tidak boleh ada kebencian, sakit hati, pikiran kotor, pikiran yang tidak baik dalam hidup saya. Misalnya dulu waktu saya kuliah, saudara, saya ini dibilang childish. Saya dibilang, lu tuh kayak kanak-kanak banget sih, childish banget sih. Kenapa? Karena saya dulu tuh suka godain cewek, saudara. Saya ini cunihin, you know cunihin? Suka noel cewek. Iya kan? Kalau saya dibilangin orang, saya marah, saudara. Gitu kan? Saya kan dulu kan ganteng, saudara. Ya, sekarang pun masih ganteng.
Aduh, ketahuan banget nih Pak Gembala, playboy banget ya kan. Dulu saudara, hidup saya betul-betul memang saudara gampang banget jatuh cinta. Loh iya, pacar saya lebih dari 30 orang. Haleluya. Jangan ditiru ya Andre. Jangan ditiru gitu. Tapi saya, saudara, punya karakter yang jelek gini juga saudara. Ketika firman itu datang, ketika saya sudah bertobat, saya nggak mengeraskan hati saya. Saya nggak mau tinggal di zona yang lama. Masa orang mau terus bilang-bilang saya childish? Masa orang terus-terusan mau bilang saya saudara karakternya nggak bener, nggak baik? Sedangkan saya mulai pelayanan. Saya bikin persekutuan youth. Saya mulai mengembalakan Fasel FA di kampus-kampus. Masa saya harus cunihin terus? Apa kata dunia? Bener gak? Apa kata orang? Masa youth pastor tangannya cunihin? Betul gak? Saya harus mengubah. Saya ambil waktu Tuhan. Apa yang salah ya Tuhan? Kenapa saya ini cunihin? Kenapa saya ini kok bisa dikatakan kok bandel? Perlu Anda dan saya saudara diisi firman. Betul? Perlu rendah hati. Ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan saudara, sebab Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang menuruti kemauannya. Tuhan memperhatikan. Kalau kita nggak pernah nurutin kemauan Tuhan, gimana Tuhan mau memperhatikan kita? Gimana saya mau dipakai Tuhan? Gimana Tuhan mau memberkati masa depan saya? Kalau saya nggak memperhatikan dan menuruti kemauannya Tuhan. Mulai renungkan, oh iya ya, saya salah di sini. Keselamatan sudah saya terima, gratis. Saya sudah diberikan anugerah. Tapi masa sih saya masih bandel? Masa sih saya masih bebal? Masa sih saya masih hidup dalam dosa? Saya menyadari. Oh, makanya firman Tuhan katakan, bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita adalah segala dosa kita. Betul nggak? Yang membuat Tuhan tidak menjawab doa-doa Anda adalah segala dosa-dosa kita. Segala kehidupan yang lama, yang penuh dengan sakit hati, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kebencian, penuh dengan mungkin pikiran-pikiran yang nggak benar, pikiran kotor. Itu harus dibaharui. Saya ingat saudara, satu khotbah pendeta Roni Daud Simeon, saudara. Ketika ada pikiran yang kotor, mungkin ada tayangan film yang jorok, kita nggak bisa bilang, oh darah Yesus dengan tutup tangan gini, saudara. Terus kemudian dibuka lagi dikit, kita ngintip. Nggak bisa. Halo? Anda diperhadapkan dengan dosa setiap hari. Anda bilang, saat aku tutup mata, oh darah Yesus. Lalu kemudian dibuka lagi dikit. Saya masih ingat saudara, di situs titik perubahan saya, Tuhan mau saya berbalik. Saya lari, tinggalin dosa-dosa itu. Ketika ada dosa mengintip Anda saudara, jangan Anda stay di sana. Halo, ketika ada orang mulai ngegosipin, ngejelekin temanmu, ngejelekin sahabatmu, atau ngejelekin gembalamu, saudara, jangan stay di sana. Jangan stay di sana terus kemudian apalagi ya? Iya, kepo nih gue nih. Bener nih, oh ngegibah saudara. Itu bahaya saudara. Shalom. Gimana kita mau mengalami pendamaian? Seperti yang dikatakan di ayat 11 tadi. Halo? Kalau kita saudara mengerti ini, Anda akan tinggalkan itu saudara.
Sebab Anda akan mengerti bahwa ternyata waktu kita mengikuti kehendak-Nya, berjuang sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan pendamaian dalam hati kita. Sedikit pun saudara kita nggak akan punya kebencian waktu kita mungkin mendengar berita tentang si A, si B, si C, si D yang mungkin menjelekin kita, yang mungkin ngomongin orang dan sebagainya. Kita nggak terbawa arus. Kita nggak menjadi satu frekuensi dengan orang-orang jahat, tapi kita menjadi satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Waktu saya keluar dari BFA tahun 2009, saudara, dari mulut saya nggak pernah saya jelekin Pak Agung. Nggak pernah, saudara, saya keluarin kata-kata yang tidak baik. Saya bergabung lagi tahun 2014 akhir, 2015. Pak Agung peluk saya, Pak Agung bilang, engkau sudah kembali anak yang hilang. Oh, betapa bahagianya saya, saudara. Beberapa bulan yang lalu, saudara, goncangan terjadi lagi di BFA. Ada beberapa gembala keluar, saudara. Kita tahu, saudara, beritanya lumayan. Jelekin Bapak Gembala senior kita. Dari mulut saya bilang, ayo jangan sampai kita berjelekin orang. Jangan sampai kita mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Halo? Yes. Tetap keluarkan kata-kata berkat. Kata-kata yang memberkati satu dengan yang lain. Amen. Orang tuamu, keluargamu, saudaramu, saudara, tetanggamu, temanmu. Mungkin ada yang menilai engkau jahat, jelek dan sebagainya. Buang semua penilaian yang jelek itu, saudara. Ganti dengan kata-kata berkat. Kata-kata yang penuh dengan firman kepada mereka. Amin. Amin. Nggak ada untungnya, saudara, kita mengeluarkan kata-kata kutuk kembali. Sebab Tuhan nggak akan dengar doamu. Masa dari mulut yang satu engkau sedang memuji Tuhan, dari mulut yang satu juga engkau mengutuk? Betul nggak? Ini kuncinya. Jadi Pak Agung sampaikan ini tuh betul, bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Karena itu istilah tabung anak panah kita dengan firman Tuhan saja. Kita harus tampil beda. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang suka ngegibah. Jadilah orang Kristen yang suka memberkati. Lagi masak apa? Ingat, saudara kita, teman kita, aku mau masak apa buat dia. Sekalipun dia sudah membenci aku mau memberkati dia. Gitu, saudara. Amin. Katakan yes. Next. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati kita. Ini sebenarnya keras loh, saudara. Hidup dan mati, antara hidup dan mati. Nggak ada tuh ngap-ngapan di situ, nggak ada, saudara. Setengah hidup tuh nggak ada. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan. Kalau kamu menggemakan tentang kehidupan, menggemakan tentang berkat, maka saudara, yang engkau dapat dalam hidupmu adalah berkat. Tapi kalau engkau menggemakan sesuatu kata-kata kutuk, menggemakan sesuatu kata-kata yang negatif, maka yang kau dapat, yang buah yang kau terima adalah kutuk dan negatif. Kalau engkau punya sahabat, punya teman, punya bos, punya keluarga, mungkin lagi nggak enak hati sama engkau, saudara, tetap berkati, doakan, saudara. Kita nggak tahu pergumulan mereka, kita nggak tahu, saudara, apa yang mereka alami juga. Loh, yang bisa menilai diri kita, saudara, itu adalah diri kita sendiri. Amin. Hidup kita bukan tergantung dari orang lain. Kita mulai yuk, bangun kembali yuk. Kita mulai susun puzzle hidup kita, untuk kita mempunyai perbendaharaan hati yang dipenuhi dengan firman Allah. Wih, katakan yes. Dipenuhi dengan firman. Betapa indahnya, betapa enaknya. Amin. Coba main di Day Grace. Ini yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan amin. Mulut kita harus penuh dengan pujian, penuh dengan firman, saudara. Jadi kalau Anda punya Facebook, pakai Facebookmu untuk memuji orang, saudara. Pakai Facebookmu untuk memberkati. Pakai Facebookmu untuk memuliakan Tuhan. Sekarang mungkin mulut Anda nggak memperkatakan yang jahat, tapi tangan Anda bergerak untuk sesuatu yang jahat, sama aja. Masa di Facebook, dasar lu, kalau ada di depan gua jambak lu. Iya kan? Masa kita pakai tangan kita untuk sesuatu yang jahat, saudara? Mungkin hari ini saudara Anda nggak bisa mengekspresikan dengan kata-kata, karena harus ditutup dengan masker, gitu kan? Bagaimana dengan tangan kita, saudara? Coba mulai hari ini, semua di komen-komen di Facebook, orang lagi pasang foto di mana, Anda bilang, ih cakep ya, cantik ya, wih hebat ya. Coba mulai malam ini, saudara, akan indah hidupmu, saudara. Amin. Bu Nana lagi bikin apa namanya itu, mozzarella, apa itu namanya itu, bum, apa itulah itu, saudara. Bilang, wih Bu Nana, mantep Bu Nana. Minggu lalu saya nyobain satu, walaupun satu rasanya haucet lagi. Minggu depan mau lagi Bu Nana. Amin. Ucapkan kata-kata yang indah, yang manis. Amin. Jangan kita bete. Lihat tuh Pak Gembala tuh, jalan-jalan lagi tuh. Saudara, kita nggak bisa nikmati hidup jadinya kalau cuma hanya sekedar bersungut-sungut. Betul nggak? Oh iya. Bersyukur loh, saudara. Anda belum tahu kan, saya menikmati hotel itu karena gratis. Dikasih voucher gratis, nggak tahu kan? Emang Anda pikir saya mau ngeluarin duit 300-500 ribu ke hotel tiap hari gitu? Habis ngabisin duit lebih bagus buat nabur, buat pembangunan gereja, saudara. Betul. Semua kalau saya lakukan, saudara, itu semua karena anugerah Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu. Waktu saya memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Allah, waktu saya mengucapkan berkat buat saudara-saudara saya, buat keluarga saya dapat berkat. Amin. Saya dapat berkat. Oh, tadi aja saya nyapa satu jemaat, saudara. Saya bilang, apa kabar? C. Dulu saya berangkat sama dia ke Yerusalem, saudara. Sudah lama gak kontak dia juga. Pak Gembala, iya, bulan ini saya belum transfer persepuluhan. Saya lupa Pak Gembala, minta nomor rekeningnya lagi dong. Coba sampai ngomong begitu, saudara. Oh, saya cuma nyapa, siapa apa kabar, C. Lawan dari jauh sana, saudara, dari seberang lautan, yang udah mau perbatasan dengan Papua sana, saudara, mau kirim persepuluhan, saudara. Amin. Cuman karena saya nyapa, apa kabar? Betul? Jadi sering-seringlah, saudara, kalau Anda punya Facebook, Anda nyapa saudaramu. Amin. Amin. Apalagi kalau nyapa Bu Nana, itu langsung dikirim Peter Balen apa segala macamnya. Amin. Iya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Terus kita lihat dalam BIMK-nya, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup dan merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Kalau Anda berpikir, saudara, sejenak, saya mau katakan, saudara, ini berbeda dengan keselamatan, ya.
Jangan ini samakan dengan keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus itu Tuhan berikan secara cuma-cuma. Itu free, bukan karena usaha kita, tapi itu pemberian Allah, saudara. Tapi kalau hidupmu nggak berubah, hidupmu hanya penuh dengan dendam, sakit hati, kemarahan, kekecewaan, kata-kata yang keluar dari mulutmu hanya kata-kata yang negatif, engkau nggak akan bisa menyelamatkan hidupmu, saudara, di bumi ini. Kita nggak bisa. Saya bilang sama Andre, kalau kamu nggak pernah berubah, Allah nggak akan pernah kasih kepercayaan ke kamu. Tapi kalau kamu mau berubah, satu kepercayaan dikasih, kamu akan dapat kepercayaan yang lebih lagi. Satu kepercayaan kamu dikasih, kamu akan dapat kepercayaan yang lebih lagi. Tuh, kenapa? Karena kita sedang dipegang omongannya. Orang percaya sama kita apa sih? Karena dipegang omongannya. Betul nggak? Kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, orang mana bisa percaya lagi. Kita mulai belajar, saudara, di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi, saudara, yang bisa dipegang. Next, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dengan mulut engkau dan saya, saudara, Anda bisa memindahkan gunung persoalan. Dalam terjemahan BIMK-nya next. Sungguh kalian dapat berkata kepada bukit ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, maka hal itu akan dilakukan bagi kalian, asal kalian tidak ragu-ragu dan kalian percaya bahwa yang kalian katakan itu akan benar-benar terjadi. Ayat 24. Sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta, maka kalian akan menerimanya. Katakan sama-sama, saya pasti menerima setiap janji Tuhan. Amin. Saya pasti berhasil. Saya pasti diberkati Tuhan. Itu yang Anda harus katakan. Buka toko, saya pasti berhasil. Saya pasti diberkati. Jualan, saya pasti diberkati. Saya pasti berhasil. Amin. Kalaupun belum, saya mau katakan jangan terintimidasi. Jangan kehilangan semangat. Jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Oh iya, kalaupun belum, jangan terintimidasi. Ya, khotbahnya Pak Agung dalam ibadah WRC, saudara. Anda dan saya harus, saudara, punya kehidupan yang hanya percaya kepada Tuhan. Betul, kita merindukan kebangunan rohani seperti Evan Robert. Tapi kalau kita punya hati yang terintimidasi, saudara, kita bisa kecewa dengan pelayanan, saudara. Yes, Kita bisa kecewa dengan Tuhan. benar. Tuhan ada nggak sih buat keluarga saya? Tuhan ada nggak sih buat rumah tangga saya? Bapak Ibu Saudara pikir 8 bulan ini mudah? 8 bulan ini kita tahu semua sulit. Sulit. Tapi apakah saya harus ngomong saya sulit? Nggak boleh. Saya harus memperkatakan firman, saya diberkati Tuhan. Amin. Tabungan gereja kita, saudara, bulan ini belum sampai 5 juta, baru 4.600.000 sekian. Kita mau perpanjang bulan Desember sebesar 90 juta, saudara. Masih 4.600.000 sekian, saudara. Tapi buat saya, saudara, kalau bulan-bulan yang lalu aja Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah cukupin, pasti Tuhan juga sediakan. Amin. Benar. Amin. Amin. Tetap percaya. Nah, Keuangan saya 8 bulan gak ada pelayanan, saudara. Nggak pernah keluar kota, nggak pernah, saudara, kunjungan dan sebagainya. Gimana? Saya juga nggak tahu. Saya cuma berharap sama Tuhan.
Saya percaya Tuhan saya kaya. Dan betul saudara, seperti yang saya bilang tadi, orang dari seberang lautan yang hampir Papua sana saudara bisa kirim berkat tiap bulan. Amin. Halo? Ya. Bisa kirim berkat. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan punya 1001 macam cara saudara. Ya. Jadi jangan takut. Percaya, jangan bimbang. Buktinya saudara, sewa gereja kita tahun demi tahun terbayar. Yes. Amin. Halo? Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara semua berdoa mendukung pelayanan gereja ini. Ya. Ayo kita doakan, kita dukung lagi. Jangan kita saudara malah jadi ngomongin sesuatu yang negatif. Jangan. Ini korps kita di gereja kita. This is our church. Waktu kita bersama-sama memperkatakan firman buat pelayanan kita, buat gereja kita, together stronger saudara. Kita menjadi satu, menjadi kuat. Ya. Amin. Amin. Bulan Desember ini saudara, kita belum tahu apakah vaksin sudah keluar atau belum. Tapi kita nanti kalau misalnya vaksin belum keluar, saudara, kita tetap akan mengadakan Natalan. Tapi kita akan adakan Natalan nanti di Buperta saudara, di lapangan terbuka. Kita ambil hari Minggu kedua atau ketiga saudara, kita akan sama-sama ibadah Minggu di lapangan Buperta saudara. Satu keluarga, satu tiga. Amin. Ya. Kita fellowship tetap dapat, PSBB-nya tetap dapat, saudara, social distancing tetap dapat, memuji Tuhan Natalan dengan penuh saudara kegembiraan. Kita lakukan, enjoy aja, semangat aja. Jangan kita berpikir, aduh gimana ya Natalan nanti, aduh gimana ya nanti gereja bayarnya gimana ya. Serahkan sama Tuhan. Amin. Bahkan untuk kontrakan rumahmu, untuk cicilan mobilmu, Ya. cicilan motormu, Ya. enggak mungkin bingung. Betul. Saya mau katakan saudara, jangan bingung. Serahkan kepada Tuhan. Biar Dia yang ambil alih hidup kita. Amin. Jangan bingung. Serahkan kepada Tuhan. Next. Sebagai ayat terakhir buat kita semua, Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lewat lidah kita, setiap hari engkau dan saya katain perkataan berkat aja. Aku diberkati, aku sehat, aku penuh dengan anugerah Tuhan. Itu yang Anda ucapkan, itu yang Anda keluarkan, maka itu yang Anda akan terima setiap hari. Amin. Saya percaya saudara, seperti firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Waktu Anda dan saya mengaku dosa kita, waktu Anda dan saya saudara bertobat, Dia adalah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Yes. Amin. 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 Coba kita baca sama-sama ayat terakhir, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yang sudah dapat katakan yes. Belum semua saudara. Kita baca bersama-sama Yakobus pasal 5 ayat 16. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan sangat besar kuasanya. Doanya udah benar, hidupnya udah benar, perkataannya udah benar, reaksinya udah benar, hatinya penuh dengan kebenaran. Kalau Anda, saudara dan saya, hidupmu dibaharui di dalam Kristus, engkau nggak lagi hidup dalam dosa, nggak hidup lagi dalam sakit hati, kekecewaan, maka saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, lidah kita ini seperti kemudi, seperti api. Kita ini saudara, lidah ini kita ini berkuasa. Halo? Ya. Anda tahu cerita legenda maling kundang? Tahu. Iya kan? Dengan perkataan ibunya, sang kuri yang jadi batu, saudara.
Ini mengingatkan kita, ternyata lidah ini mengandung kuasa. Jangan sampai Anda saudara mengeluarkan kata-kata yang gak ada gunanya lagi. Amin. Hari ini Tuhan mau Anda dan saya yang ada dalam hidupmu hanya terus memperkatakan firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Siapkan perjamuan Tuhan seluruh. Haleluya. Keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dia Tuhan yang tetap ajaib. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, Dia sudah mengampuni Anda, Dia sudah membenarkan Anda, Dia sudah menyucikan Anda dari setiap dosa-dosa. Namun kalau kita tidak pernah berubah, kalau perbendaharaan hati kita masih diisi dengan sesuatu yang jahat, kita nggak akan pernah menerima anugerah itu, saudara. Kita perlu memberesi hati kita, saudara. Kita perlu mengisi hati kita dengan firman. Kita perlu mengisi hidup kita, saudara, dengan janji-janji Tuhan. Buang semua kekecewaan, buang semua sakit hati. Mungkin hari ini ada orang-orang yang mulai membawa Anda jauh dari Tuhan, membawa Anda untuk mungkin membenci saudaramu, membenci keluargamu, membenci suami atau istrimu. Dengar, saudara, jangan mendengarkan apa kata dunia, tapi dengar apa kata firman. Bukankah Tuhan mau dengan mulut kita, saudara, kita memberkati? Bukankah Tuhan mau dengan mulut kita memperkatakan janji-janji Tuhan? Amin. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah, waktu Yesus Dia mau mengakhiri hidupnya, Dia memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, saudara, agar kita semua selalu diingatkan tentang firman, agar kita semua selalu diingatkan tentang janji-janji Tuhan. Kalau hari ini kita diingatkan terus tentang kebenaran, jangan keraskan hati kita, saudara. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku mau dibaharui lewat firman-Mu, Tuhan. Waktu saya ditegur dengan firman, saudara, waktu saya kuliah, saudara, saya dibilang anak kecil, saya dibilang childish, saya dibilang orang yang tidak baik. Saya menyadari betapa saya jahat, betapa saya kotor, betapa saya tidak baik di hadapan Tuhan. Saya harus memperbaiki hidup saya. Saya sudah diselamatkan, tapi kalau saya masih tinggal dalam kehidupan yang lama, saya nggak mungkin punya masa depan yang baik. Saya harus tinggalkan masa depan yang lama saya. Saya harus tinggalkan masa lalu saya. Saya harus tatap masa depan saya. Saya harus menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Angkat roti kita bersama-sama, saudara. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah bagi kita. Dia sudah berikan bagi kita agar tubuhmu yang lama, hidupmu yang lama, pikiranmu yang lama digantikan dengan tubuh Kristus, dengan pikiran Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan pada malam waktu yang diserahkan, yang mengambil roti dan sesudah itu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akanku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini bukan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya di tubuh Kristus ambil makan, yang menyempurnakan tubuh kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita, saudara. Sesudah makan, yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimakan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Darahnya tertumpah
menguduskan kita semua, menyelamatkan kita semua. Ambil minum di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Mari sampah bisa dimasukkan ke dalam plastik yang tersedia. Mari sama-sama kita ucapkan syukur kita saudara kepada Tuhan. Hinaralama shantakaralama. Hinaralama shantakaralama. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan masker jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari bersama-sama kita katakan bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih. Kau jadikan hidup ini, haleluya. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Sekali lagi kau jadikan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lihat dari tangan saudara-saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Bilang kepada Tuhan, Tuhan aku mau pakai mulutku untuk memperkatakan firman-Mu. Aku mau Tuhan pakai mulutku untuk terus memperkatakan janji-janji. Ampuni aku bila seringkali mulutku mengucapkan kata-kata kutuk. Ampuni aku Tuhan bila mulutku seringkali memperkatakan kata-kata yang negatif. Bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan akan memperbaharui hatimu, membarui hidupmu. Mulai malam ini saudara, isi hatimu dengan firman, isi hatimu dengan kebenaran. Keluarkan kata-kata berkat dari mulutmu. Keluarkan doa-doa dari mulutmu saudara. Saya percaya doa orang benar sangat besar kuasa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman. Kami mau hidup di dalamnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan saudara di tempat ini. Ada amplop yang tersedia. Bapak Ibu Saudara bisa masukkan ke dalam amplop persembahan Anda. Ada nomor rekening gereja juga, kalau misalnya Anda mau transfer, bisa Bapak Ibu Saudara transfer ke nomor rekening gereja yang ada. Tolong tampilkan nomor rekening gereja kita, persembahan, persepuluhan ataupun gedung di 5725
312714 atas nama Selvi Toripa dan Andra. Oke, puji Tuhan, kita sama-sama mau menabur, kita angkat persembahan kita deklarasikan sama-sama firman Tuhan. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaannya. Dalam nama Yesus, yang siap menabur bersama katakan amin. Ada kotak persembahan di belakang dan di depan, saudara. Bapak Ibu sudah bisa membawa persembahannya di kotak persembahan yang tersedia. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah online kita, saudara, berjalan setiap hari, ya, baik ibadah Pondok Daud maupun ibadah New Normal. Ibadah raya pertama hari Minggu jam 9 dan juga jam 5 sore. Lalu ibadah Pondok Daud, saudara, setiap hari jam 10, saudara, di Facebook Betania Fresh Anointing Cibubur, ya, BFA Cibubur. Dan juga saudara, Anda bisa datang dalam ibadah onsite Pondok Daud setiap Senin dan juga Sabtu. Itu aja mungkin jadi penekanan buat kita. Nanti kita akan sama-sama pengumuman lebih lanjut mengenai Natal yang akan kita adakan bulan Desember ini, saudara. Ya, apakah kita adakan di minggu kedua atau di minggu ketiga di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, saudara, ya. Di sana juga, saudara, lapangannya luas, tempatnya luas, adem, saudara, ya. Jadi anak-anak kita bawa, yang baby pun kita bawa pun kita nggak worry, saudara. Kayak tamasya aja jadinya. Amin. Ya, Anda bisa duduk di pojok sana, yang penting masih kedengaran suara saya, gitu kan. Nanti kita bawa speaker, gitu kan. Kalau masih kedengaran berarti masih aman, betul? Kalau nggak kedengaran berarti Anda terlalu jauh, betul? Jangan jauh-jauh, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua diberkati, amin. Iya, saudara. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Diriku naikkan syukur kepadamu. Yes, sekali lagi katakan kau berkati. Kau berkati hidupku. Haleluya. Dengan segala kebaikan-Mu. Diriku naikkan syukur kepadamu. Kepadamu Yesus. Kepadamu. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, bisnismu, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan berikan kepada kita. Semua persembahan ucapan syukur yang membawa ke rumah Tuhan, Tuhan kembalikan kepadamu 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat kemenangan